Allah menginginkan tuntas persoalan itu. Jangan ada lagi pelecehan pada perempuan. Jangan ada lagi anggapan sembarangan pada perempuan. Jangan ajari orang Islam tentang bagaimana caranya menghormati HAM bagi perempuan. Karena Islam yang pertama kali mengangkat derajat perempuan dalam nilai-nilai kehidupan di bumi. Saya katakan ya, pada orang-orang HAM, pada yang semacamnya, jangan ajari orang Islam tentang HAM. Karena orang Islam pertama kali dengan risalahnya yang mengangkat nilai kemanusiaan tertinggi dalam kehidupan. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Mr. White. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk komen. Terus dukung channel saya agar saya dapat berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menginginkan tuntas persoalan itu. Jangan ada lagi pelecehan pada perempuan. Jangan ada lagi anggapan sembarangan pada perempuan. Lihat, jangan ajari orang Islam tentang bagaimana caranya menghormati HAM bagi perempuan. Karena Islam yang pertama kali mengangkat derajat perempuan dalam nilai-nilai kehidupan di bumi. Jadi saya katakan ya, pada orang-orang HAM, pada yang semacamnya, jangan ajari orang Islam tentang HAM. Jangan ajari. Karena orang Islam pertama kali dengan risalahnya yang mengangkat nilai kemanusiaan tertinggi dalam kehidupan. Anda cek di referensi manapun teman-teman sekalian. Sebelum masa keislaman, perempuan tuh nggak ada nilainya. Jahiliyah, lahir, eksekusi. Kubur hidup-hidup, Pak. Dalam keterangan kitab yang lain, ada keterangan. Di kitab-kitab yang lain misalnya. Dari kalangan kalau Anda keluarkan perempuan, ada yang disebutkan tidak ada nilainya. Nol dia. Di sinagog misalnya, dalam masa keterangan dulu, kalau ada perempuan 1.000.000 pun, tidak ada laki-laki satu, ibadah tidak akan dilakukan. Karena perempuan nggak ada nilainya. Kalau ada satu laki-laki, baru ibadah dilakukan. Baik, silakan cek di kitab perjanjian yang lama. Anda akan temukan teman-teman, statement yang sangat luar biasa dahsyatnya dan begitu luar biasa menyedihkan. Perempuan dianggap jelmaan daripada iblis. Kenapa? Karena Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, itu dia bisa menjauh. Tapi kemudian iblis datang lewat istrinya Hawa. Begitu datang, Hawa diminta, dirayu, dibujukan kepada Adam. Dua-duanya kemudian didorong. Begitu datang lewat istrinya, Adam kemudian tergoda, datang dan memakan buah larangan itu. Maka disebutkan dalam keterangan, Hawa bekerja sama dengan iblis dan dia jelmaan daripada iblis. Dahsyat, luar biasa buruknya. Tapi pada masa Islam, semua nilai keburukan itu satu-satu dipangkas, pangkas, sampai hilang sama sekali. Dari yang tidak punya nilai, pakaian seadanya, jadikan barang sebagai barang hiasan, barang tukaran, bahkan disamakan dengan barang dagangan yang bisa ditukar satu dengan yang lainnya. Buruknya jahiliyah, bahkan sudah menikah pun itu kalau bosan bisa tukaran. Ya, satu mengatakan, saya bosan dengan istri saya, tukaran yuk, ayo. Bisa jadi itu Pak, itu saking buruknya, saking gak ada nilainya. Maka Islam kemudian turun dengan risalah, mula-mula dimuliakanlah naikkan martabat perempuan. Kaitan dengan pembahasan kita, mulai tampilan dirubah. Nih, muslimah. Tandai. Allah akan mengangkat derajat dia dan merubah jalur hidupnya sampai kembali kepada Allah sejak peristiwa itu. Maka turunlah ayat yang pertama, Quran surah ke-24, ayat 31. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. Ini poinnya. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perempuan-perempuan yang beriman saja. Ibu tolong fokus di sini ya. Dan akhwat muslimah dimanapun Anda berada. Kalau ada ayat Quran berisi perintah ditujukan dengan kalimat iman, artinya bukan cuma perintah nilainya, tapi iman kita dipertaruhkan di situ. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan itu, bukan cuma dosa, ini menunjukkan indikasi bahwa imannya dalam keadaan lemah pada saat itu. Ingat baik-baik ya, ini patokannya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu sekaligus menunjukkan indikator tingkat keimanan kita. Misal, kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat disandingkan dengan iman. Artinya penegakan salat, pelaksanaan salat sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau Anda sedang semangat salat, berangkat ke masjid, jamaah, saf pertama, tandai teman-teman, iman Anda sedang kuat. Anda mau tahajud saat orang nonton bola, Anda tahajud. Saat orang sibuk, Anda duha. Saat orang sibuk di luar, Anda ke masjid. Itu tandanya iman Anda sedang menguat di situ.
Tapi kalau kira-kira dalam ada kondisi Anda malas ke masjid, malas bangun, senang dengan lawannya, itu menunjukkan iman sedang bermasalah. Dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat iban. Artinya, mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan dan Anda bisa ukur pada keluarga Anda di rumah. Jangan tunjuk orang lain dulu. Jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga, tiga menunjuk pada keluarga Anda. Lihat baik-baik. Wa kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Lihat, yaghdudna min absarihinna. Jaga pandangannya. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Satu. Wa yahfadna furujahunna. Dan jaga kemudian kehormatan dirinya. Jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jangan sampai mudah kemudian untuk menjual keadaan dirinya. Karena jahiliyah melakukan itu. Perempuan beriman jangan sampai menjual kehormatannya untuk bisa menggadaikan imannya. Perempuan jangan sampai menjual keadaan pandangannya untuk meruntuhkan kekuatan imannya. Jaga pandangan kamu, jaga dengan baik, jaga keadaan dirimu, jangan serahkan kehormatanmu pada orang lain. Kamu lebih daripada ratu. Hei perempuan beriman. Kalau kita katakan pada bahasa kita sekarang, tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu A, Ratu B. Kenapa? Karena dia ratu. Ketika seorang akan bersalaman, harus melalui prosedur yang sangat ketat. Dalam Islam, setiap perempuan beriman, dialah ratu yang sesungguhnya. Karena ratu, dia tidak boleh disentuh, kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti ibu misalnya, atau akhwat-akhwat sekalian, ada dalam satu komunitas tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman, katakan, saya ratu, Anda siapa? Masya Allah. Lalu dia katakan, saya raja. Misalnya, baik, tapi raja yang belum melewati prosedurnya. Tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku, tuliskan di buku nikah. Bikin status. Baik. Ya, bikin status. Jangan cuma keterangan cepat bohong-bohongan. Kalau ada pria-pria ngasih keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan, pria itu pria? Udah. Dapat kosakata baru subuh ini. Luar biasa. Apalagi kalau sudah kecebong pakai sepatu biru. Gak bisa apa-apa, itu yang repot. Sudah. Lihat sini. Kita pembahasan. Bukan masalah lain. Awas, hati-hati. Itu urusan yang lain. Teman-teman, sudah lihat sini. Fokus. Turunlah ayat ini. Untuk menutup yang tidak boleh terbuka. Perhatikan baik-baik. Wala yubdina zinatahunna. Masih ingat tadi? Tabarruj antazayyanatil mar'ah. Dari kata zina. Jangan sembarangan membuka. Ada yubdi, menampakkan. Tapi lebih rendah daripada azhara. Jadi yang rendah aja jangan dibuka. Apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Wala yubdina zinatahunna. Dan perempuan beriman jangan mudah membuka yang sederhana pun. Apalagi membuka yang selebar-lebarnya. Tahan. Jangan sembarangan dibuka. Illa ma zahara minha. Kecuali memang yang boleh dan biasa terbuka. Illa ma zahara minha. Jadi perempuan lewat ayat ini tadi dituliskan aurat, suatu yang terbuka. Diminta oleh Allah menutup auratnya. Kecuali kemudian boleh yang terbuka karena interaksi keseharian yang terbiasa nampak. Jadi tertutup. Tutup dengan tirai. Supaya tidak kelihatan nampak. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang ditutup halus disebut dengan satar namanya. Kalau tutupnya kuat, disebut dengan hijab namanya. Baik, ini ada kan suka ada penutup ya. Dalam kajian misalnya kan laki-laki perempuan. Kalau penutupnya seperti gorden, itu satar namanya. Satrun. Kalau penutupnya dari triplek, yang sama sekali nggak nampak kesananya, ya kasar misalnya begini, itu hijab namanya. Perhatikan bahasa-bahasanya. Satrul aurat, bukan hijabul aurat. Kalau hijab pakai triplek. Wah, kalau sarung tangan dari triplek gitu kan. Masya Allah luar biasa. Pakaian dari triplek. Kepalanya topeng baja. Misal kan. Itu hijab namanya. Kalau ini satrun. Perhatikan detil. Diksinya tuh pas banget. Jadi kalau ini bukan perkataan-perkataan yang memang sudah muncul dari nilai kefasihan, mustahil akan hadir di sini. Satrun. Disatukan dengan aurat, muncullah istilah di sini dengan satrul aurat. Ayat pertama turun di Quran adalah ayat yang menjaga kehormatan perempuan, satrul aurat. Mencegah dan menutup segala yang tidak boleh tampak. Satrul aurat. Fokus.
Pertama, kata Quran, tutup semua. Kecuali yang biasa nampak. Nah, satrul aurat, di sini teman-teman sekalian dibagi dua bagian. Pelan-pelan. Satrul aurat, nanti auratnya dibagi pada dua bagian. Pertama ada aurat satrun. Aurat satrun, aurat yang ditutup. Jadi memang normalnya mau dilihat orang mau tidak tutup. Tutup. Karena ada hal yang tidak nampak, yang biasa ditampakkan jadi nggak enak. Harusnya memang nggak boleh tampak. Misal dari batas pusar sampai dengan ke bawah. Ada orang, nggak ada orang, tutup. Karena walaupun nggak ada orang, Anda nggak akan enak tampil tanpa busana. Ya, bedakan bedanya antara hewan dengan manusia. Hewan itu nyaman tampil tanpa busana. Manusia nyaman tampil dengan busana. Makanya kalau Anda misalnya punya atau iseng-iseng ke kebun binatang, atau Anda punya peliharaan misalnya, Anda punya monyet peliharaan, Anda pakaikan misalnya pakaian, dia nggak akan gerah dengan itu. Karena dia tidak akan merasa nyaman karena kebiasaannya tanpa pakaian. Silakan cek lagi, misalnya Anda punya ayam peliharaan, pakaikan kemudian pakaian khusus ayam. Dia akan gelisah karena merasa tidak nyaman. Mau berkokok, kehalang. Mau gerak, kehalang. Karena biasanya tidak berbusana. Begitu binatang dikasih busana, jangankan andanya, hewannya pun gak akan nyaman. Jelas ya? Baik, sebaliknya manusia bedanya akan gak enak tampil tanpa busana. Akan gelisah dia, gak nyaman. Silahkan cek kalau tidak percaya. Anda dalam keadaan tanpa busana, itu gak akan nyaman. Minimal ada tubuh yang harus ditutup. Makanya kalau ada misalnya perempuan atau laki-laki, terlebih laki-laki misalnya, senang tampil tanpa busana, maka ada masalah dalam kejiwaannya. Ada masalah, ada masalah, ada masalah. Karena tertukar antara sifat hewani dengan sifat kemanusiaannya. Paham sampai sini? Saya sarankan jangan berlomba membuka-buka diri. Karena binatang lebih jagoan di situ. Ya. Nah sekarang jadi ada yang dinamakan aurat, aurat satr, satrul aurat. Artinya menutup keadaan diri dalam kondisi apapun, tampil dalam keadaan tertutup. Bahkan dalam kondisi, mohon maaf, dalam kondisi tidak bersama orang lain. Itu normal. Kita tidur berpakaian, kita duduk berpakaian, sekalipun tidak ada orang lain. Itu namanya satrul aurat, menutup yang terbuka. Ada yang kedua, auratun nazar. Aurat an-nazar. Bukan sekedar nutup biasa, tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang tidak biasa. Nazar itu pandangan. Auratun nazar. Sudah? Nah, fase pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan, jangan tampilkan kecuali yang biasa nampak. Biasa nampak itu ada kalinya sendirian, ada kalanya kemudian di hadapan orang banyak. Kalau sendirian, tutup, jangan berlebihan, jangan dibuka semua. Kalau di hadapan orang yang banyak, silahkan Anda tutup dengan baik dan ada yang nampak yang biasa dilihat. Tapi hati-hati kata Quran, ada yang kedua isyaratnya. Auratun nazar, yang terbiasa orang menelisik untuk melihat itu lebih dalam. Maka dalam konteks inilah kemudian Quran menurunkan kalimat selanjutnya untuk membatasi yang biasa diamati oleh orang lain. Wajah, bagian kepala, kadang-kadang ingin lihat ini siapa dia, ini siapa, ini itu dan seterusnya. Maka turunlah kemudian wal yadribna bihumurihinna. Hei perempuan, itu rambut kamu sering diamati. Bagian kepala kamu sering dilihat. Bagian leher kamu sering nampak kelihatan sehingga jadi tertarik sebagian orang. Mulai hari ini tolong tutup itu dengan kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna. Turun ayat kerudung. Tutup. Kerudung. Ya. Lihat fasenya. Lihat fase awalnya. Tidak langsung kemudian pakaian menutup keseluruhan terlebih dahulu. Kerudung. Tapi tidak sampai dengan kerudung saja. Karena ada kalimat juyubihinna. Sampai ke batas bagian tubuh. Tubuh bawah artinya menutup leher. Jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekedar kerudung bungkus. Bukan. Anda tahu kan kalau misalnya ada barang dibungkus, bungkus. Jadi gitu kan. Tidak. Ini bukan cuma bungkus. Bedakan bungkus dengan tutup. Kata Quran tutup dengan kerudung sampai melewati lehernya. Minimal pada batas tubuh. Jadi awal-awal pakai kerudung, leher jangan kelihatan. Jadi jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini, lehernya nampak begini misalnya. Jelas ya? Nah ini fase awal ayat pertama turun. Saya bacakan satu keterangan yang sangat baik sekali. Saya simpulkan di sini. Ini pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti teman-teman saya coba titipkan di ke panitia. Jadi nanti bisa dikopi oleh teman-teman sekalian di kesimpulan 4 mazhabnya. Nanti saya bacakan di akhirnya. Baik, saya langsung bacakan. Lihat di Al-Bukhari nomor hadis 4759. Ya, saya bacakan hadisnya. Lamma nazalat hadhil ayat
Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika turun ayat ini tentang kerudung tadi, akhadna uzrahunna fashaqqahunna min qabal hawashi fakhtamarna biha. Maka ketika ayat itu turun, semua perempuan-perempuan beriman ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan. Bahkan disebutkan di sini, min qibalil hawashi. Tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya. Hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan, sifat orang-orang beriman pada masa itu. Begitu turun ayat, nggak nanya. Kok ditutup ya? Ya. Kok begini ya? Ya. Kok begitu ya? Ya. Baik teman-teman, tiba-tiba apa yang terjadi? Yang jadi pertanyaan mereka hanya satu. Apakah keimanan saya benar diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Maka mereka berlomba membuktikan keimanannya. Bukan masalah kerudungnya. Bukan masalah kerudungnya. Tapi masalah imannya, itu poin pentingnya. Ya itu yang penting, saya dapat pengakuan dari Allah. Mau kerudung begini, kerudung begitu, itu persoalan yang lain. Maka ada yang merobek selimutnya. Ada yang merobek spraynya. Ada yang merobek kainnya. Demi apa? Demi membuktikan keimanan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu nggak punya kerudung, robek selimut. Zaman sekarang, kerudung apa model yang tidak ada? Kerudung apa? Sekarang terbentang. Zaman dibebaskan dari keburukan, dilindungi kehormatan, semua mencari barang untuk membuktikan keimanannya. Sekarang barang semua terbentang. Dan tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu. Teman-teman sekalian, saya kembalikan. Jadi mereka kemudian pakai itu untuk menutup bagian kepala sampai dengan ke bagian lehernya. Jelas sampai sini? Di fase pertama, turun ayat tentang kerudung. Ini cepat, dan ini bagian terakhir. Kemudian, kejadian mulai tampak. Maka Allah. Ada satu peristiwa. Zaman dulu, bahkan awal keislaman, tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat, rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun. Hajat tuntas, kembali. Persoalannya, yang hidup bukan cuma laki-laki, ada pula perempuan. Jadi begitu keluar, kadang-kadang seringkali mendapatkan pelecehan. Walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu, dari kalangan preman-preman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi, awal-awal ada preman, Pak. Bukan cuma sekarang saja. Jadi kalau sekarang ada preman lagi, dia ketinggalan, telat. Telat, luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat ya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Preman. Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman, fokus. Banyak digoda sampai dilecehkan dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. Begitu dilaporkan, turunlah kemudian bagian fase yang terakhir yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan kepada Nabi. Katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin, dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab.
Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dari jilbab-jilbab mereka.